Beberapa waktu lalu sebelum akun F1 kami menghilang dari dunia maya, seorang subscriber yang entah siapa namanya, sempat bertanya di kolom komentar dengan sebuah pertanyaan yang cukup menarik. Kira-kira seperti ini pertanyaannya. Min, gimana sih cara FIA buat mastiin semua mobil F1 itu legal dipakai balapan? Apa semua komponennya dicopot dan dicek satu-satu, atau ada cara yang lain? Oke, jadi untuk menjawab pertanyaan tersebut dan sebagai awal dari channel F1 baru kami, maka pada video kali ini kita akan mencari tahu bagaimana langkah-langkah FIA dalam mengawasi, memeriksa, dan memastikan apakah sebuah mobil F1 dinyatakan legal atau tidak. Serta apakah mungkin mereka membongkar semua mobil untuk dicek satu persatu komponennya di setiap balapan. Di F1 ada yang namanya scrutineering, atau proses pemeriksaan ketat yang dirancang untuk memastikan semua tim mematuhi regulasi, mempromosikan persaingan yang adil, dan memastikan keselamatan pembalap selama akhir pekan. Oleh karenanya dalam sesi scrutineering, FIA biasanya menggunakan sebuah rig khusus sebagai titik pemeriksaan krusial yang harus dilalui setiap mobil F1 sebelum dan sesudah balapan. Rig scrutineering seharga $400.000 atau hampir 7 miliar rupiah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1995 seiring dengan meningkatnya kompleksitas teknis di F1. Di mana peralatan tersebut akan menunjang berbagai pemeriksaan yang mencakup 60 titik inspeksi, termasuk menimbang berat mobil F1, mengukur wheelbase, hingga menilai dimensi mobil dengan sangat akurat dengan bantuan laser. Meski demikian, mobil F1 sebenarnya dapat menjalani pemeriksaan kapan saja yang dianggap perlu oleh delegasi teknis FIA dan tim pengawasnya di sepanjang race weekend. Tetapi secara keseluruhan, ada 3 tahapan berbeda yang harus dilalui setiap mobil untuk dinyatakan legal dalam proses scrutineering, yaitu sebelum sesi latihan bebas, setelah sesi kualifikasi, dan pasca balapan. Jadi menjelang sesi FP1 dimulai, setiap tim diwajibkan untuk menyerahkan formulir atau sebut saja surat pernyataan kepada FIA paling lambat 2 jam sebelum mobil keluar garasi, yang isinya menjelaskan bahwa mobil mereka sudah sesuai standar regulasi. Sebelum nantinya setelah sesi FP3 berakhir, FIA akan memeriksa secara acak setidaknya 6 mobil untuk memverifikasi informasi yang tertuang dalam formulir tersebut, apakah cocok dengan realitas fisiknya. Sistem ini telah berlaku di F1 sejak musim 2019 karena dianggap lebih praktis dan efisien. Sebab di tahun-tahun sebelumnya, semua mobil F1 sudah harus mengantri di pit lane sejak hari Kamis untuk dicek satu persatu. Sehingga metode semacam ini memakan waktu yang begitu lama dan melelahkan bagi petugas FIA karena prosesnya sangat panjang. Di sepanjang sesi latihan bebas, tim diperbolehkan untuk mengutak-ngatik settingan mobil sesuai kebutuhan. Tetapi begitu sesi kualifikasi dimulai, semua mobil F1 berada dalam kondisi park for me sampai nantinya finish balapan, yaitu situasi di mana tim dilarang mengubah settingan atau spek komponen mobil, namun dengan beberapa pengecualian, misalnya menyesuaikan front wing, brake bias, tire pressure, diferensial, dan lain-lain. Kalau tim melanggarnya, hukumannya adalah start dari pit lane, tidak peduli hasil kualifikasinya seperti apa. Oleh karena itu, demi mencegah adanya modifikasi yang tidak sah ketika sesi kualifikasi berlangsung, FIA akan menempatkan petugasnya di setiap garasi tim untuk memastikan para mekanik tidak memodifikasi komponen apapun pada mobil atau mengubah settingan suspensinya. Di sepanjang sesi latihan bebas dan kualifikasi, pembalap F1 juga bisa diminta berhenti sewaktu-waktu dan dipanggil ke weighbridge atau jembatan timbang untuk dilakukan sejumlah pengujian, seperti mengetes tingkat defleksi front wing dan rear wing, mengukur input torsi pada pedal shift, atau menimbang bobot mobil seperti momen Sebastian Vettel yang marah-marah kepada petugas FIA karena dia belum mencetak hot lap di saat sesi kualifikasi akan berakhir. Mobil yang gagal lolos sesi Q1 atau Q2 akan ditimbang terlebih dahulu sebelum dikembalikan ke masing-masing tim dalam kondisi park for me. Sedangkan mobil yang lolos hingga sesi Q3 akan dibawa ke area park for me untuk pemeriksaan legalitas dan safety sebelum kemudian kembali ke garasi masing-masing. Sementara, jika tim memakai power unit baru, FIA akan memasang segel khusus untuk memastikan mesin tidak tersentuh hingga dimulainya balapan. Segel tersebut berfungsi untuk mencegah adanya modifikasi ilegal atau pergantian komponen pada bagian yang bergerak. Dan segel ini nantinya dapat dilepas ketika mesin pertama kali dinyalakan. Tetapi setelah berakhirnya kondisi park for me usai balapan,
power unit tersebut akan disegel ulang untuk memastikan mesin tidak bisa dihidupkan atau dibongkar hingga menjelang race weekend berikutnya. Dalam beberapa kasus, FIA juga dapat memberikan izin perbaikan kepada tim yang mobilnya mengalami kerusakan di sesi kualifikasi, di mana sebelumnya tim harus mengirimkan permintaan tertulis kepada FIA yang isinya menjelaskan komponen mana saja yang perlu diperbaiki atau diganti. Namun dengan syarat, komponen tersebut harus sama dengan yang asli dalam hal desain, bobot, dan fungsinya, yang tentunya proses perbaikan ini di bawah pengawasan langsung oleh petugas FIA. Kemudian setelah balapan, semua mobil F1 yang menyelesaikan lomba akan diarahkan ke area Parc Fermé untuk pemeriksaan legalitas, yang biasanya memakan waktu sekitar 1-2 jam. Dan untuk tahap berikutnya, FIA akan memilih beberapa mobil secara acak untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut, seperti pengujian sampel bahan bakar, pengecekan plank, atau aspek teknis lainnya. Selanjutnya, jika ditemukan sebuah kejanggalan, hal pertama yang dilakukan petugas FIA adalah memastikan bahwa mereka telah mengikuti semua prosedur dengan benar selama proses scrutineering berlangsung. Lalu kemudian delegasi teknis FIA akan membuat laporan temuan hasil audit, dan masalah tersebut akan dibahas oleh race stewards terkait penalti yang akan diberikan. Dalam hal ini, FIA biasanya hanya memeriksa sekitar 4 mobil, seperti yang pernah dilakukan di GP Amerika 2023. Yang 2 diantaranya bahkan menghasilkan diskualifikasi. Sehingga metode ini pun sempat menimbulkan kontroversi dan memicu sebuah pertanyaan. Jadi karena separuh dari mobil yang diperiksa FIA terkena hukuman diskualifikasi, bukankah seharusnya semua mobil yang finish 10 besar juga mendapat pengecekan ekstra? Sebab ada kemungkinan jika mobil-mobil lain, skid blocknya mungkin sudah terlalu aus seperti di mobil Lewis Hamilton, atau bahkan bahan bakarnya kurang dari 1 liter, seperti yang pernah dialami Sebastian Vettel di GP Hungaria 2021. FIA sebenarnya telah menjelaskan bahwa pengecekan sedetail itu terhadap mobil serumit F1 mustahil dilakukan. Karena dalam prakteknya, sangat tidak mungkin untuk memeriksa banyak parameter dalam waktu yang terbatas. Namun sebaliknya, pemeriksaan random dirasa sudah cukup sebagai pencegah adanya zona abu-abu karena tim tidak pernah tahu komponen apa yang bakal diperiksa, apalagi hukumannya juga sangat berat. Metode pengawasan tambahan juga diperkenalkan FIA untuk memudahkan proses scrutineering, yaitu dengan diperkenalkannya perangkat laser scanning sejak musim 2022, yang nantinya dapat memindai bentuk mobil F1 dengan sangat detail menggunakan 2 aspek pemeriksaan, yaitu pemeriksaan cepat yang memeriksa dimensi mobil untuk melihat ketinggian floor, dan pemeriksaan terperinci yang memindai seluruh permukaan mobil F1. Jadi berdasarkan sistem baru, masing-masing tim harus memberitahukan semua data di mobil mereka kepada FIA yang dituangkan melalui software AutoCAD atau Computer Aided Design, yang selanjutnya data tersebut akan dibandingkan dengan hasil scan permukaan mobil F1 secara fisik. Apakah sudah memenuhi semua batasan geometrisnya, atau mungkin ada perbedaan di antara keduanya. Namun tidak semua pemeriksaan dilakukan secara elektronik, sebab pengujian secara manual seperti memastikan tingkat kelenturan sayap dan lantai mobil, serta pengukuran ruang bukaan flap di RS, kadang-kadang masih dilakukan di atas rig scrutineering di garasi FIA. Jadi penggunaan teknologi laser adalah metode tambahan untuk memperketat pengawasan, khususnya di elemen aerodinamika, dan mempersempit adanya celah di regulasi yang bisa saja dimanfaatkan oleh tim.